Sri Mulyani, di tengah sengkarut politik bangsa, dia harus memilih antara politik, tugas dan idealisme. Siapa dia? Beliau bukan orang sembarang. Prestasi akademik, pun prestasi kerja dan prestasi jabatan membanjirinya. Riwayat karir dan prestasinya menembus kancah internasional. Pada level internasional, ia pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif IMF tahun 2002 sampai 2004. Dan sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia tahun 2010 sampai 2016. Rangkap jabatan 30 jabatan. Lalu di Indonesia, beliau mengantongi 30 jabatan sekaligus. Kiprahnya di panggung prestasi kerja dan politik Indonesia pun sebenarnya berjalan mulus. Beliau menorehkan banyak keberhasilan dan mencatatkan dirinya sebagai legenda keuangan Indonesia. Hingga, reputasi itu agak sedikit terberangus manakala pentas demokrasi di panggung Pilpres 2024 berlangsung. Saat semua pihak harus menentukan pilihan untuk berpihak kepada siapa. Kontestasi politik bergerak cepat dan tak tentu arah. Ada pelaku yang tumbang, ada pelaku yang cari aman, dan ada pula pelaku yang harus menjilat untuk mengamankan posisi. Berbeda dengan Sri Mulyani, awalnya beliau secara gamblang mengkampanyekan bahwa sosok presiden yang harus dipilih adalah seorang yang punya kesabaran dan inteligensi yang bagus serta dilengkapi dengan kemampuan membaca data yang bagus. Publik serempak menilai bahwa Sri Mulyani bukanlah pendukung paslon 02. Itu biasanya rasionalitasnya menjadi terlatih. Emosinya menjadi lebih bisa dikelola. Orang yang nggak bisa baca data mudah sekali diprovokasi. Kasih sedikit, dikilik-kilik, emosi. Sikap tegas dan tanpa komprominya itu, kemudian membuat Sri Mulyani dihadapkan pada isu bahwa ia akan mengundurkan diri dari kabinet yang dinahkodai Jokowi. Media massa ramai memberitakan bahwa ia akan mengundurkan diri. Memang, pada akhirnya Sri Mulyani tidak mengundurkan diri. Akan tetapi, penilaian bahwa beliau sudah tidak harmonis dan sejalan dengan Jokowi dan relasinya sudah ramai dibicarakan publik. Apalagi ditambah dalam beberapa kesempatan Sri Mulyani kerap mengkritik program yang dikampanyekan Prabowo Gibran. Puncaknya, saat sistem hitung cepat memberi kabar kepada publik bahwa paslon Prabowo Gibranlah yang memuncaki klasmen persaingan Pilpres. Situasinya adalah Sri Mulyani masih berada di dalam kabinet Jokowi yang berelasi sangat dekat dengan Prabowo. Itu rahasia publik. Pilihannya cuma dua, Sri Mulyani konsisten dengan idealismenya ataukah mengikuti sistem yang sedang berkuasa? Sebaliknya pilihan juga ada pada sistem yang berkuasa, tidak menggunakan jasa Sri Mulyani lagi ataukah menggantinya. Memang, baik sistem dan Sri Mulyani dihadapkan pada kondisi dilematis. Jika tidak memakai jasa Sri Mulyani, sangat disayangkan harus melepas tokoh dengan kredibilitas yang sangat tinggi. Sebaliknya, jika Sri Mulyani harus memilih meninggalkan sistem dan mengikuti idealismenya, pastinya tidak akan merugikan dirinya. Karena toh, dunia sedang berlomba-lomba menawarkan diri untuk menggunakan jasanya.